Jawabannya, menurut Puspa Indasari, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh, yaitu peluang bisnis yang dapat dimaksimalkan dari meluapnya wabah COVID-19. Sejauh ini, jumlah terpapar COVID-19 di global telah mencapai 3.727.321 orang di dunia, sedangkan di Indonesia sendiri sebanyak 12.776 orang yang sudah positif terjangkit virus ini. Dengan begitu, Indonesia berada di runtut 36 dari 215 negara yang sudah terpapar menurut data WHO. COVID-19 yang merebak di Indonesia tidak hanya berdampak serius pada kesehatan masyarakat, namun juga mengancam stabilitas ekonomi bumi pertiwi. Di tengah bercamuknya kehidupan masyarakat karena merebaknya virus corona merebut setiap orang hidup dalam ketidakpastian global. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini. Bahkan setiap negara harus merespon perubahan alam dan persaingan teknologi secara integrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademi, hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan pandemi COVID-19 di era revolusi industri saat ini dapat dikelola menjadi peluang. Sebagaimana salah satu pengusaha sukses Indonesia, Sandiaga Uno, mengatakan, "Whenever there is danger, there is opportunity," yang artinya di setiap orang bahaya, di situ ada peluang. Beberapa peluang bisnis yang dapat kita maksimalkan dari melewatnya wabah COVID-19 diantaranya yaitu yang pertama, munculnya peluang bisnis online baru atau e-bisnis. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi, maka peluang membangun bisnis online yang besar akan semakin memungkinkan. Bagaimana tidak, seiring dengan berkembangnya waktu, maka teknologi akan semakin berkembang dan hasil tersebut tentunya dapat dimanfaatkan sebagai inovasi untuk mengembangkan bisnis akan semakin besar. Di antara peluang bisnis di era revolusi industri antara lain adalah bisnis jual beli online dan on-demand service. Contohnya itu aplikasi GoFood dan GoSend. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Seperti disampaikan di atas, bahwa bisnis online merupakan bisnis yang membutuhkan modal sangat sedikit. Bagaimana tidak? Karena dilakukan secara online, tentu operasional yang dilakukannya hanya sedikit. Yang ketiga, proses komunikasi dan monitoring antara karyawan semakin mudah. Untuk membangun sebuah perusahaan yang besar, tentu di dalamnya perlu ditunjang dengan sistem atau karyawan yang solid. Dan dengan adanya media online ini, akses antara karyawan tentunya semakin mudah. Lebih dari ini, waktu yang Anda butuhkan juga tak begitu banyak. Bahkan hal ini juga bermanfaat untuk Anda dalam mengawasi kinerja para karyawan. Contohnya menggunakan aplikasi Zoom, YouTube Me, Quizlet, dan sebagainya. Yang keempat, media pemasaran semakin tak terbatas. Dalam suatu bisnis, tentu teknik pemasaran merupakan hal yang paling wajib dilakukan. Dengan adanya teknologi yang berupa media online, tentu untuk melakukan pemasaran menjadi semakin mudah. Contohnya itu media seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lainnya. Dengan hidup sampai setiap orang, tentunya ini dapat digunakan sebagai peluang untuk memasarkan produk yang Anda jual. Yang kelima, proses transaksi menjadi semakin mudah. Inilah yang menjadi alasan mengapa bisnis online mampu memberikan keuntungan seperti yang dapat dilihat fenomena saat ini. Segala sesuatunya, seseorang lebih memilih dengan cara online. Bahkan berbagai macam opsi pembayaran online memudahkan proses transaksi karena tidak perlu menggunakan cash ataupun lewat bank atau m-banking. Lalu yang keenam, peluang bisnis di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Adanya aturan social distancing dan facial distancing sehingga menjadi sebuah langkah dan peluang bisnis dalam bidang kesehatan. Di antaranya meningkatnya permintaan obat-obatan baik terhadap rumah sakit maupun perlunya tenaga apoteker, memproduksi cairan disinfektan seperti hand sanitizer, pembuatan masker dengan berbagai model dan berbagai macam bahan, pembuatan APD atau alat pelindung diri, sarung tangan kesehatan. Dalam bisnis tersebut pun tidak mungkin dilakukan secara face to face, akan tetapi dijalankan melalui bisnis online. Yang terakhir yaitu ketujuh, penyedia tools dalam bidang metode pembelajaran.
Mewabahnya virus corona juga berdampak pada dunia pendidikan, dari mulai pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Jika sekolah atau perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tidak melakukan e-learning, otomatis pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa akan terhambat.